siswa SMA Usman Negara Kertosono khususnya jurusan multimedia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya kita bisa hadir di acara pelatihan fotografi dengan tema basic fotografi oleh Budi dari Dian Fotografi. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Profesor Dr. Sumardi SPMP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kompetensi siswa prodi multimedia. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita, serta kita mudah-mudahan senantiasa dalam lindungannya. Yang saya hormati Pak Eko Dian Haidar, sekaligus pemilik Dian Fotografi. Nanti saya juga menginginkan adik-adik ada yang namanya Jeffrey Al-Bukhari, nanti punya EO namanya Jeffrey Production Film. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ibu Amanda Rehana Ayu S-Top. Yang saya hormati Bapak Arifin Wabula SPD. Yang saya hormati Bapak Andi Asetyo S-Com, sarjana komputer semua. Mas Fajar, sarjana komputer. Luar biasa pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan Budi. Sebenarnya perkembangan teknologi fotografi di masyarakat itu kayak apa? Dulu tukang foto itu pernah hebat, pernah booming job. Waktu itu belum ada kamera foto, semua masih pakai film. Hari ini di tengah-tengah perubahan teknologi, seberapa besar sih profesi fotografi di Indonesia? Nah, ini luar biasa. Kita bisa menghadirkan Budi. Ternyata peluang fotografi masih tinggi, karena tidak hanya HP saja yang bisa moto, tapi teknik-teknik fotografi itu harus dikuasai. Kalau ada di pre-wedding, hanya sebatas selfie dengan calon mantennya, fotonya bisa amburadul, bisa jelek, bisa mencek mewek. Kenapa? Karena teknologi teknik fotografinya nggak dikuasai. Hanya pokoknya HP-nya bagus, jazz, jepret. Alah, ternyata nggak bisa glowing. Kok malah kayak budeng. Manten apa budeng? Nah, berarti kan masih membutuhkan profesi fotografi. Gak ada mantan yang selfie sendiri, mesti difoto bagus. Ya mundur, hati-hati, foto cepret di bendungan mana Waruturi. Selfie ning gone pusat keunggulan SMK Kusuma Negara dengan background rumah segitiga Eropa. Mundur, hati-hati aneh kolamnya kok nguri. Nah, ini nanti tak sekolah
Kamu kalau sudah di sana, terus wongnya langsung fokus nang wongnya ngaso buruan boleh, ulang tahun buruan di sekolah boleh, pulang sekolah buruan boleh, gak sah bayar. Nin sakit Yo lumayan. landscape. Nanti yang dewasa yo kelas dewasa, yang anak-anak kelas anak-anak. Sing seneng renang. Gak ngeflat apa kono kan. Alhamdulillah. Fotonan gak ono pojokan. Adik-adik yang nanti yang saya banggakan, Iso gak? terutama jurusan multimedia, dalam waktu dekat setelah UTS UAS kita nanti akan mendatangkan sekali ya. studio TV. Kita punya Bayu TV, nanti kita hadirkan. Bagaimana broadcasting yang hebat itu kayak apa? Kita datangkan radio juga, bagaimana seorang penyiar yang hebat kayak apa? RWS ada Nino Baskara. Ya, terus kalau Andika banyak, Andika berbagi macam-macam. Di tengah euforia digital ternyata perradioan tetap jalan, pertelevisian jalan. Nah, ini nanti profesi adik-adik ditambah nanti kita mendatangkan advertising digital dan non digital, nyablon kaos, nyetak mug, pin dan lain-lain. Nah, pokoknya multimedia ini selalu di depan. Tepuk tangan. Kenapa? Karena lantai 4 ini labnya multimedia semua. Tinggal penggunaannya kapan. Fotografi ada, animasi ada, editing ada. Nah, ini luar biasa. Jika kalau ada pinter yang tepuk tangan tadi, kamu hitam manis, bagaimana disulap menjadi putih kayak bintang Korea Selatan. Dari keahlian memoto bisa masuk ke Facebook, masuk Google, cari kerja, loh kok ada bintang Korea? Kulit sekarang apa? Jadi siswa Kusuma Negara ini. Wah, hebat ini Kusuma. Nah, ini ada lagi yang putih-putih ini. Nanti juga bisa K-pop-nya Korea Selatan. Nah, luar biasa. Ada Kwon, Dukon, macam-macam. Nah, ini. Yang jelas adik-adik semangat. Sekolah Kusuma Negara skalanya nasional. Saya ingin tarungnya di tingkat nasional. Kertosono Nganjuk lewat. Saya nggak mau sudah. Kalau untuk ukuran kualitas, kedua jumlah siswa, Kertosono Nganjuk dilewati saja. Kita tarungnya harus kelas SMK yang ada di Kudus. Apa namanya? Raden Sahid. SMK nomor 1 swasta se-Indonesia bidang multimedia. Contohnya putranya Bupati Nganjuk aja sekolah di sana di Raden Sahid. SPP-nya 2 juta per bulan. Tapi anak-anak sudah bisa membuat film animasi dan bisa dijual. Makanya guru produktifnya yang animasi angkat tangan. Nah, kemarin Bu Manda sudah banyak untuk apa itu pisah kenang itu, adik-adik diajari bikin misalnya Joko Tarub, bikin namanya Aji Saka, bikin namanya Andani Lumut, tapi dikartunkan di film animasi sehingga itu nanti bisa dijual Bu Manda, dan dibikin kegiatan yang bagus. Fotografi nanti dilombakan, animasi dilombakan, broadcasting dilombakan. Nanti saya kasih hadiah biar adik-adik ini tumbuh rasa percaya dirinya. Siap? Mungkin itu aja. Selamat untuk adik-adik multimedia. Terima kasih Pak Eko atas kerawaannya sekaligus kerjasamanya. Nanti kita akan titipkan beberapa putra kita untuk apa itu prakerin.
Selamat untuk seluruh guru-guru multimedia. Guru-gurunya muda-muda, cakep-cakep, siswanya luar biasa cakep-cakep. Inilah casing-casing multimedia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan fotografi, Dian fotografi, basic fotografi dengan pemateri Pak Eko Dian Haidar secara resmi saya nyatakan dimulai. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Kusuma Negara Kertosono yang telah memberikan sedikit waktu bagi saya untuk hadir di sini. Langsung saja menjalani hari Jumat, hari yang sangat singkat. Kita langsung ke materi saja. Gak pakai mic. Monggo, lewati gak, Bu? Dalam arti fotografi itu ada apertur atau diafragma atau F. Gak biasa game mic kok. Saya ulangi. Teknik dasar fotografi. Yang pertama adalah apertur atau diafragma atau F. Kalian mengerti apertur? Sudah paham? Diafragma? Sudah paham? Belum? Apertur adalah mengontrol jumlah cahaya. Jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera ini dikontrol dengan lensa. Dan lensa itu dalamnya ada diafragma. Semakin besar aperturnya, dalam arti bukaan kameranya itu besar, jadi cahayanya itu semakin banyak masuknya. Oh iya, bukan kamera langsung. Nah ini, misalkan kita tadi dengan f1,8. F1,8 itu bukaannya pada lensa cukup besar, jadi cahaya yang masuk semakin banyak. Tapi nanti di objeknya tajam, cuma di backgroundnya dia ngeblur alias bokeh, paham ya? Jadi bokeh, terus objeknya itu tajam. Gak beda sama yang f2,2. F2,2 itu lubangnya kecil, jadi nanti bisa fokus semuanya dari background, objeknya itu nanti fokus semua. Nah kayak ini contohnya yang f1,8. Dia masuk, cahayanya masuk banyak, jadi yang fokus cuma di objek yang paling depan, jadi belakangnya bokeh atau ngeblur. Paham semua? Yang kedua f5,6. Nah, f5,6 ini biasanya dipakai untuk standar, settingan paling standar. F5,6 ini dari segi backgroundnya dia sudah kelihatan agak tajam lah, agak fokus ya. Yang kalian bisa kelihatan. Oke, tapi di objeknya dia juga fokus, bagus. Cuma backgroundnya agak ngeblur sedikit. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang F16 kita tambahin lagi, F-nya kita naikin jadi 16. F16 ini dari segi background sama objeknya dia sudah fokus. Kita pakai F16. Jadi cahaya masuk cuma sedikit tapi fokus. Nah, sedangkan kalau cahaya masuknya sedikit, otomatis nanti kan gelap, ya kan? Gelap. Nah, untuk mengatasi yang gelap ini kita pakai pihak kedua, yaitu kecepatan tanah atau shutter speed. Shutter speed ini
misalkan dia shutter speed itu kecepatan untuk menangkap sebuah objek. Jadi misalkan biasanya kita motretnya motor lewat kan cukup kenceng dia, cukup kenceng, terus air mancur cukup kenceng. Kita motretnya harus mengatur dari shutter speednya. Jadi ini contohnya 1/10 detik. 1/10 detik itu kalian bisa bayangkan ya, air mancur itu derasnya seperti apa. Kita coba potret pakai speed 1/10 detik. Hasilnya dia enggak terlalu tajam, agak kayak nge-shake, ngeblur. Soalnya dia lambat, 1/10 itu lambat. Jadi nangkap cahayanya dia itu lambat. Otomatis objek bergerak dia nggak bisa nangkap. Lagi, ini 1/160. Kita naikkan lagi agak cepat. Jadi dia nangkapnya sudah lumayan. Ini dari hasilnya foto ini sudah kelihatan detailnya dari air mancur, sudah kelihatan detailnya. Nah ini yang super kita naikkan lagi dari jadi 2500. Ini sudah kelihatan detailnya, sudah kelihatan bidik-bidik, itu sudah kelihatan detail, nggak ngeblur kayak yang pertama tadi, kayak nge-shake. Jadi misalkan kita pakai aperture yang tinggi atau aperture yang 16 dan lain-lain, atasnya kita shutter speednya harus pakai yang rendah, dari 1/10 mungkin, jadi 1/20 mungkin, itu nanti bisa bagus, lumayan bagus. Selanjutnya dari shutter speed dan aperture ada lagi satu lagi, yaitu ISO. Sebentar, yang ini paling custom. Biasanya dari beberapa kamera ada yang settingannya shutter speednya BULP. Nah ini kita bisa menyesuaikan, jadi bukan kamera yang menyesuaikan shutter speednya, tapi kita sendiri yang menyesuaikan. Dari pencetan rananya ini kita sesuaikan sendiri. Kalau yang air terjun itu dibikin 1/1. Jadi 1/1 itu air terjunnya lembut kayak kapas, karena dia nangkepnya air itu sangat lambat. Oke, yang ketiga adalah ISO atau kepekaan cahaya. Nah, ini yang paling penting. ISO ini misalkan kita motret pakai aperture rendah, kita belum ketemu hasilnya, kita pakai shutter speed juga belum ketemu hasilnya, kita pakai ISO atau kepekaan cahaya. Tapi satu, dia punya kelemahan. Semakin tinggi ISO, warnanya akan semakin pudar. Jadi kurang bagus lah ininya. Kalau kita pakai ISO yang rendah, otomatis warnanya lebih padat. Soalnya dia nangkepnya cahaya itu dia peka, banyak. Jadi kita nanti misalkan pakai aperture yang rendah, speednya juga rendah, nanti ISO-nya dinaikin, jadi lumayan bagus. Oke. Nah ini contohnya. Kalau kita pakai low ISO, hasilnya tajam sih, bagus. Pakai low ISO. Tapi kalau kita naikkan pakai high ISO, ada bintik-bintiknya. Kelihatan ya, terlalu terang soalnya. Yang bawah itu ISO 100, sebelahnya ISO 500. Nggak kelihatan ya? Oke. Kalau kita pakai ISO yang 100 itu gambarnya padat banget, jadi bagus. Kalau ISO 500 itu ada bintik-bintiknya yang disebut noise. Jadi bintik-bintik itu karena dia lemah pada penangkapan cahaya. Soalnya kita pakai ISO tinggi, jadi warnanya agak bintik-bintik, agak noise. Oke. Nah, dari ketika tersebut, dari aperture, shutter speed, sama ISO, itu ketemunya exposure triangle atau segitiga exposure.
Exposure itu adalah keseimbangan, jadi antara aperture, shutter speed, sama ISO itu dia seimbang. Jadi tiga itu yang mendasari agar foto kita terlihat bagus, terlihat tajam. Kalau salah satunya ini, maksudnya salah satunya salah di settingannya, jadinya juga kurang baik, kurang bagus. Misalkan kita pakai ISO 800, nanti speednya kita pakai 80, terus aperturnya pakai 2,8. Apa yang terjadi? Ya tahu. Maka fotonya akan terang sekali dan wajah-wajah kalian tidak kelihatan. Oke. Apabila ISO yang kita setting ISO-nya seperti biasanya ISO-nya kita 400 ke 200 ke 400. Nanti shutter speed-nya kita pakai 80. Terus aperturnya kita pakai 5,6. Itu nanti kita coba. Biasanya di apertur seperti itu, di kondisi yang seperti normal seperti ini, ya lumayan bagus. Oke, nah ini ada dua, kiri dan kanan. Yang kiri ini terjadi overexposure gara-gara ya tadi F-nya gede, aperturnya gede, terus shutter speed-nya juga rendah, ISO-nya tinggi. Jadinya seperti ini, overexposure. Kalau underexposure ini nanti ISO-nya misalkan kita pakai 100, terus F-nya atau diafragmanya itu kita pakai 8, terus shutter speed-nya kita pakai tinggi sekali, ada 1/1000 atau 1/1600, nanti akan jadinya underexposure. Oke, paham semua? Selanjutnya, ini yang kedua, yang paling penting adalah posisi dan sudut atau angle. Kita kalau motret yang paling penting angle. Bener apa enggak? Kalau angle kita jelek, semuanya hasil foto kita kurang bagus juga. Tapi misalkan kalau underexposure atau overexposure dengan angle kita yang bagus, itu masih bisa ketolong pakai Photoshop lah, Lightroom lah, itu tetap masih bisa. Tapi kalau sudah angle, ya sudah dihapus saja. Oke, yang perlu dicatat, mengubah komposisi foto berdasarkan posisi dan sudut. Jadi sudut ini sangat penting, posisi dan sudut ini sangat penting. Nah ini high position atau posisi tinggi. Gak mungkin kan kita foto orang di atas pagar itu mungkin dari bawah. Itu nanti kelihatannya jadi kurang bagus. Jadi kita harus pakai high position seperti itu contohnya. Oke. Yang kedua adalah eye level position atau posisi level mata. Jadi ini posisinya kita datar aja. Kita berdiri, datar aja gitu. Jadi nggak ada, misalnya nggak ada spesialnya gitu. Jadi dari atas, dari bawah itu nggak ada. Jadi cuma dari depan monoton kasarannya. Paham ya? Oke, yang kedua. Yang lagi. Next, low position atau posisi rendah. Ini posisi rendah ini biasanya kalau kita pakai kamera digital sih bisa pakai live view ya. Cuma beberapa ada yang enggak, jadi kita harus turun banget. Jadi harus low banget. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya ini biasanya foto orang-orang yang duduk di bawah, foto maksudnya itu yang gimana ya? Yang enggak berdiri lah maksudnya. Jadi kita pakai low position atau posisi rendah. Next. Nah ini sudut atau angle. Kita high angle-nya ini dari sudut tinggi, contohnya seperti itu. Jadi tetap kita pakai kamera ini diarahkan ke bawah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini motornya pakai fisheye. Kalau biasanya kalau motornya pakai lensa standar sih kayaknya kurang wide ya. Kalau lensa standar kurang wide. Kalau kita pakai lensa fisheye atau wide, nanti insya Allah jadi seperti itu. Oke, next. Nah ini eye level juga, sudut mata. Ini sama seperti yang tadi, sama persis, hasilnya juga tetap seperti itu. Jadi hasilnya itu aja. Hasilnya kalau kita motret pakai handphone, ya wes ini aja, gini toh. Kan monoton itu hanya juga. Gak ada angle yang bagus dari sisi mana, dari sisi pojok, sisi kanan, sisi kiri kan. Pokok lain.
Biasanya anak-anak seperti itu. Oke, next. Nah, ini dari low angle. Ini dari sudut rendah. Kalau ini dari sudut rendah ini dia akan menampilkan posisi langit yang lumayan, langitnya lumayan kelihatan ya. Jadi bisa lebih berdimensi. Nah, ini perbedaan satu tempat tapi beda angle. Ini satu tempat tapi beda angle. Ya mungkin diamati dari gambarnya, mungkin kalian sudah bisa mengartikan mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang kurang baik, mana yang baik. Soal kalian sudah tahu. Nah, ini perpaduan posisi dan sudut. Jadi nggak posisi gitu-gitu aja, nggak sudutnya juga gitu-gitu aja. Kita coba motretnya dari bawah, pakai low position sama low angle. Jadi kamera taruh bawah, taruh ke atas. Nanti jadi akan seperti itu. Jadi langitnya kelihatan, tanahnya juga kelihatan lebar. Jadi nanti seperti itu. Kita tarik dari sisi sudut yang bagus. Jadi kita tidak monoton seperti eye level. Ini ini high position sama high angle. Ini hanya kejadian seperti ini. Kita ambil dari atas tinggi banget, jadi sampai langit itu nggak kelihatan. Dari atas banget kita potret ke bawah. Jadi akan seperti itu. Oke, ini beberapa pengaturan kamera DSLR. Mungkin kamera analog dulu kan nggak ada. Sekarang DSLR sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu. Di atasnya itu kan ada kan? Biasanya ada AV, TV, program, sama auto, sama manual. Kalau di Nikon biasanya pakai S. P program itu pakai S. Kalau di Canon biasanya pakai program. Aperture Priority. Yang pertama aperture priority atau AP, di mana memotret kita menghendaki efek dari aperture dan ISO tertentu. Shutter speednya otomatis. Jadi ini memudahkan kita untuk memotret misalkan di tempat terbuka seperti ini yang terang seperti ini. Jadi nanti shutter speednya otomatis. Kita tinggal ngatur aperture sama ISO. Nah, itu aperture sama ISO-nya sudah kita atur. Nanti speednya dia membaca sendiri, dia otomatis. Yang kedua, speed priority atau TV, di mana dalam memotret kita menghendaki speed dan ISO tertentu. Jadi aperturnya nanti otomatis, apertur atau diafragma atau F itu nanti otomatis. Itu sangat memudahkan bagi kita. Di era digital ini semuanya mudah, juga ada, settingan juga ada. Yang ketiga adalah program. Kita hanya mengatur ISO. Jadi yang lain-lainnya ini otomatis kayak aperture sama shutter speed itu otomatis semua. Hanya ISO-nya saja yang yang keempat ini adalah settingan paling mudah, otomatis. Yang penting kita ke otomatis brand aja beres. Beda body luas tanahnya 3M. Nggak jebret beres. Cuma kelemahannya dia kalau nggak backlight. Tapi jerbonya mesti putih 3.000. Jadi objeknya itu gelap, belakangnya itu terang. Terus kan jadi aku suruh beli kan agak misalkan kita fokuskan ke objeknya, belakangnya Buana mau terus yang kelima adalah manual. Manual ini 3.000 tapi kebalikannya dari otomatis. Jadi semuanya manual dari ISO, semuanya pokoknya manual. Jadi kita harus setting sedetail supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Nah, ini ada tips dari kita, tips memotret outdoor atau di luar ruangan. Biasanya kalau kita dengan otomatis keterbatasan alat ya. Saya juga mengalami seperti itu. Keterbatasan alat itu sangat mengganggu bagi kita. Wong awet dhewe duwe HP. Enak ini. Maaf ya motor HP. Biasanya kan dikatakan seperti itu, ya kan? Ini aja korol dong. Ada di HP dulu iki data lagi sing diketipu iki.
data Ya, kemudian perhatikan pencahayaan di bukan sekitar website, bukan sana. website ini. Nah, jadi kita Lalu nih mau dulu akan ini kalau lagi masih SKN di sana. baru jadi nih. Kita perhatikan cahayanya SKN dari mana nomor sih? jadi nih senyap. Mataharinya dari mana sih? Kita harus nyari dulu tempat yang bagus. Oke, gitu. Yang pertama yang paling kiri itu Ini bukan website aku. itu sebenarnya bagus itu dari itu kayaknya pagi. Jam pagi waktu golden hour itu dari jam 8 sampai jam 3 meter di sekolah apa? tergantung ya mataharinya bersahabat atau enggak. Kalau sore itu nanti jam sekitar jam 3 atau jam 4 sampai jam 5 itu golden hour. Lagi soft-softnya kalau Sampai pada maksudnya 11 jam 12 jam 1 iya tek ya. Itu jadinya kurang itu cuma dia salahnya waktu pengambilan. Jadi yang belakang over, yang depan agak gelap. Ya, paham ya? Terus yang tengah, saya pakai topi itu malah nggak kelihatan apa-apa. tapi sing didapat 3 ubah. Ya ora iso. Itu aku, Pak. Itu ya kesalahannya. Lagi panas-panasnya, dia minta difoto. Sedangkan kamera tidak bisa mengakses. Jadi kita langsung foto aja, jadinya juga seperti itu. Backgroundnya bagus, orangnya nggak kelihatan. Nanti kalau kita ke orang yang fokus ke orang yang orangnya bagus, ini tau kok pirang detik. backgroundnya Bisa nambah siji. jelek, otomatis backgroundnya ambiar. Kita ngono sama aku dan sama aku. Foto yang ketiga itu pas ini dari pengambilan yang juga pas dari segi lighting, dari mati lighting manual, dari mataharinya itu pas. Jadi hasilnya bagus. Di wajah itu rata, backgroundnya juga rata. Nah ini gunakan flash sebagai fill-in. Ini kalau orang-orang yang misalkan dia punya flash. Di WA Buana. Nah, yang atas itu kalau foto biasa memang jenis itu agak kusam. Nanti kalau kita kasih flash satu alam aja. Dari sisi pipi kanan itu sudah bagus. Yang bawah itu juga bagus. Yang sebelahnya sama kita harus pakai flash supaya tidak terjadi under exposure pada background. Nah ini memanfaatkan reflektor. Itu fotonya pertama kan gelap, wajahnya gelap, tapi backgroundnya dia terang. Kita pakai bantuan reflektor. Ini saya. Reflektor itu nggak perlu kita beli mahal-mahal seperti itu. Kita bisa memakai styrofoam juga bisa, styrofoam yang lebar bisa, kertas putih, kertas manila yang besar itu juga bisa. Pokoknya nggak harus reflektor beli kayak seperti itu yang dibentuk. Gak usah, misalnya kita potret pakai handphone, nanti reflektornya pakai styrofoam juga bisa. Nanti jadinya seperti itu yang bawah itu, wajahnya terang, backgroundnya juga terang, jadi bagus. langsung chat ngechat. Nah ini yang paling mudah adalah motret di tempat yang teduh. Jadi kita nggak perlu reflektor, perlu flash, hanya setting kamera saja. Mungkin pakai handphone juga bisa. Terus satu lagi, biasanya kalau motret di bawah pohon itu akan terjadi belang-belang di pipi, di kepala, di badan itu biasanya ada. Jadi tetap kita pintar-pintar milih tempat. Sekiranya ada sinar matahari yang masuk dari daun-daun itu, nanti kita agak geser dikit supaya rata seperti itu. Entar lebih itu kok elek. Oke, sudah paham semua ya? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Gak apa-apa, tanya aja. Mesti salah mulai. Jembatan yang bosan. Oke, kalau kita langsung praktek aja Pak ini. Oke, hari ini kita prakteknya pakai produk atau food fotografi aja. Soalnya kita kalau pakai outdoor kita kan nggak mungkin, kemudian apa kan? Kita kan lagi di aula. Oke, settingannya tetap kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Kita nanti motret. Cuma saya pengen angle. Jadi angle-nya ini kalian juga harus bagus. Ini nggak harus pakai DSLR ya motornya, ya.
pakai handphone pun juga bisa, tergantung angle kalian. Nanti kita akan siapkan objeknya untuk difoto. Ini lah, sing halus kan. Ini nanti yang model perwakilan atau semuanya? Halus tuh. Kan alam dia. Sing lanang-lanang mesti rapi. Tidak sudah nih, Bisa ada nggak seru dulu. Aku rekaman juga apa-apa tuh. Di HP-mu juga apa-apa misalnya. Bukan video. Aku pakai. Ini foto profil diri. Cekok ini motornya. Oh, syukur boleh foto nak, pengen lewat. Terus mau tanya. Oh iya. Oke. Kelas 11 lah, kelas 11 saya Siapa namanya? keren. Ya. Biasanya mau PSG ini nanti daripada kalian dimarahin di studio dimarahin sama cucinya, jadi sekarang kalian bekerja. Bener apa enggak? Ini lumayan loh, nanti misalnya teman-teman kalian ada yang aku kok pengen foto produk kok, aku beli produk misalkan dimsum dan lain-lain, sini tak fotoin, bawa kalian potret. Gak harus pakai kamera DSLR, soalnya smartphone ini sudah dilengkapi dengan kamera yang bagus-bagus. Saya yakin kalian semuanya kameranya bagus-bagus. Kalau misalkan ada underexposure dan lain-lain, mungkin ada aplikasi yang bisa melengkapi itu semua. Kayak Lightroom, Snapseed, Remedy dan lain-lain. PixArt. Oke, ayo yang mau coba? Anu, P360. Ngerti, eleng ya? Oke, yang mau coba kalau nggak ada yang coba, tak makan ya nanti. Oke, misalkan nggak pakai kamera, pakai handphone juga bisa. Saya kasih contohnya, pakai handphone aja. Kenapa kamera juga gak ada? Stiker kan? Enggak ada. Rencana tau Pak? Oke. Saya coba pakai handphone ya, jadi nggak usah pakai kamera. Pakai handphone Pak. Lurus aja Bu. Kenapa? Lurus aja Bu. Apa nih? Kamera. Kenapa? Lurus kameranya. Satu Pak. Jadi kok. Aku nggak bisa tuh Pak. Canon nih, Canon. Canon ini nomor ini anu. Kok ini? Sigit loh. Ya, biasa Mbak. Jadinya kan seperti ini. Bisa dicek. Aku yang mendukung tuh, yang penting aku tahu. Iya, mau kok. Tangga raja. Tangga raja. Emang Mas Yuri sebenarnya. sini kan apa juga. Misalkan kita kena cahaya dari sana, dari sebelah sana, itu bisa nanti kita dubel aja posisinya ada apa-apa.
Yang penting sama hasilnya bagus. Yang cewek-cewek masuk garis praktek. Yang cewek-cewek kok nggak ada yang mau ini? Ayolah. Cewek. Apa? Biasanya TikTok kan. Boleh. Mas 11. Wah, sembarang. Kelas 11 dulu. Ayo Silpi, Maju Pi. Wih. Foto. Tak kira mana? Grup barang. Saman kan enggak butuh gambar sing apik to. Butuhnya resolusinya rendah to. Anu ukuran gambar. Heeh, gambarnya yang ringan. Enak. Tengah. Oke, lagi yang mau? Iya, boleh. Balik ya. Sekarang banyak loh UMKM yang dia punya produk tapi dia bingung modalnya kemana. Kadang ke studio gede, gas. Mending kita buatin sendiri. Sebetulnya kalian nanti punya usaha UMKM atau usaha apa saja, kita bisa buatin sendiri. Pak, perlu Pak? Sak menit gak apa? Terserah sampe kok ngarep enggak. Yang cewek-cewek yakin gak ada yang mau nyoba. Atau coba pakai kamera. Ngeditkan nih sama. Lah, apa wes? Lumayan ya. Ada yang mau nyoba? Serius? Ada yang mau nyoba apa kamera? Kuning mau kreatif kuning. Sekolah tahun kemarin nggak iso. Di sini masuk. Ayo maju. Yang cewek-cewek yang lainnya.
bisa moto kali ini. Sama. Jajar. Bang Mada, nyusul anaknya. Sampai jam berapa? Jam 11. Ini tak lari ini, tapi jam 11 ya. Lari. Bagus banget. Isi berita ya. Terus bu, anu bos bu apa jenisnya? Dulu bang. Canggih pak. Ya pak, programmer web kita. Yo. Foto lagi hebat langsung foto web. Ya ngono kuwi, kemarin kuwi diatene kepala web SMK Kusuma Negara Kertosono to. Ibu enggak, ibu ini dari komplain. Karso. Iya. Iya. Ya, Amarji kan kayak web kan ning Google tuh pak. Kok Google bisa? Enggak langsung alamat web. Belajar tuh. Ini les. Negara Kertosono. Saya dibuka kodenya kan iki. Ya. Soalnya sampai iki. Ini sekarang gue bilang Dapat di Kemendikbud Kusuma Negara. Terus enaknya emang apa pak? Data sekolah Kemendikbud ya? Dan kuping ya? Akhirnya dibuka kalau bahasa dikira ini Kusuma. Fotonya foto kawah. Fotonya kawah. Fotonya foto kawah. Dan ini kan operatornya kan dan ini kan luas tanah pak. Ya. 3 meter persegi tok. Nah. Jadi kleru. Ini ngomong pak, ini luas tanahnya kleru. Ini belum tahu input sing luas tanah ya pak. Jadi ini salah kan operator pak. Bisa lagi ke operator. Tergantung. Sing bare kalah niki. Oh, ben aman. Maksudnya tau? Jelasnya Pak, ini jelasnya Pak. Guys, jamnya sampai jam berapa? Normalnya sampai jam berapa? Terus pun aku juga sih. Awakmu Pak sing nggon. Iki lho komando itu. Iki to. Awas. Sekolah kondi. Anu baru kok Pak. Baru tapi 6 bulan. Itu salah. Tapi satu itu udah 1,5 bulan Pak. Ada 1,5. Kan belum ngerti dia. Padahal biasanya nggak macam kelas temen sama ini. Tapi gurunya sama gue. Kita masih alami lagi ya, kayak Michael ya. Yakin contohnya Mas. Tapi Pak Lami nggak mau kaget tau. Dan minus. Gimana? Dan minus. Tumbak dulu sebenarnya. Ya sampai kemudian Mas dia contoh ini kira-kira sama
Perhatian ya. Biasanya kalau kita pegang kamera desa, otomatis kita motretnya landscape dari awal sampai akhir landscape tak bosan. Ya kan? Ya memang bentuknya sih landscape. Kita coba sekali potret. Jadi selama ini saya alami, saya lihat orang-orang itu mesti fotonya landscape terus, walaupun objeknya potret, dia motretnya tetap landscape. Jadi fokusnya tetap di objeknya, tapi kiri kanannya terasa kosong. Malah aku njerok tak anu Ya. kan ya? Ya baik. Juga lah aku baik. Biasa Indonesia. Keseneng aja seneng. Jangan tahu tidak. Tahu tinggal. Ada yang mau coba lagi? Itu masih ada? Masih ada waktu? Udah pengen diajak. Udah mau. Moto kok ngongkon. Seminggu kok kowe. Kerasan. Ini kamar master kita. Di lantai 2. Karena topi. Ayo. Sing di ta, Mbak? Mungkin kalian punya guru yang bagus. Enggak apa-apa, enggak usah nunduk. Oke, yang mau coba lagi ya. Aku lah senden gawe. Aku ngono. Gak apa-apa.
Sapa? Iya, ada tanggal 9. Tanggal 9. Dengi. Iya. Lah yo dengi tanggal piro? Dewi ini kapan? Ini kapan? Oh, tanggal 3. Ini sudah kuat aku jadi kan? Mal kita belum mal. Buangannya belum selesai. Ini aku baru absen. Kalau Baru kamu di ngarep ya? kok absennya boleh gitu. Kalau itu jawab. Absennya cuma satu kertas. Mal, no Nendi, no. Bajingan. Sudah banyak ya? Oke, kalau sudah cukup, saya rasa waktu saya di sini sudah berakhir. Semoga materi yang saya sampaikan
Semoga kalian aja yang kelas 11 yang mau BSK nanti bisa ditanya intinya di tempat bisa sedikit pengetahuannya sedikitnya punya dasar lah untuk fotografi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lagi, pas